apa sih maksudnya Tuhan kasih semua ini Inang? Kenapa tidak bisa nggak Tuhan kasih yang landai aja gitu, biar kita Jadi enak-enak aja hidup gitu loh Inang. Maksudmu sekarang Tuhan kasih masalah gitu? Oh enggak, Tuhan enggak. sangat baik sama saya. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, lalu salah sedikit nggak apa-apa lah, nggak seperti itu juga. Ya, tapi kan Tuhan sayang sama kita Inang. Betul, Tuhan maha sayang. pemaaf. Jangan lupa, untuk menyelamatkan kita, dia harus mati. Jadi jangan buat murahan kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Shalom Jemaat Menteng semuanya, selamat datang kembali di podcast Jambu Talk. Mungkin di sini Jemaat Menteng sudah banyak yang pernah menonton podcast Jambu Talk sebelumnya, dan akhirnya setelah beberapa tahun, betul ya abang-abang, kakak-kakak, akhirnya kita kembali lagi nih podcast Jambu Talk yang tentunya lanjutan dari project multimedia tim HKBP Menteng yang pastinya dikemas dengan lebih fresh lagi tentunya. Yang pastinya Jambu Talk ini nanti akan terus membahas seputar topik-topik yang hangat, yang seru, yang tentunya juga bertumpu pada iman kekristenan. Dan hari ini karena kita tahu ini sudah di bulan-bulannya kemerdekaan, mungkin udah banyak yang pasang bendera di rumahnya. Hari ini podcast Jambu Talk yang pertama yang akhirnya lahir kembali, ini kita mau membahas topik terkait dengan seorang Kristen yang merdeka sesuai dengan bulan ini, bulan Agustus, Hari Kemerdekaan sedang menyelimuti warga negara Indonesia, dan kita sebagai Jemaat Menteng ini sepertinya perlu nih untuk paham kemerdekaan itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Salah satunya di iman kekristenan kita. Kita sebagai orang Kristen itu sebenarnya udah paham betul nggak sih sama arti dari Kristen yang merdeka? Karena mungkin banyak dari kita yang sering mendengar apa sih kita banyak yang punya definisi masing-masing lah terkait apa itu Kristen yang merdeka. Tapi kita nggak tahu nih sebenarnya Kristen yang merdeka versi kita itu bener nggak ya pemahamannya. Nah, tepat sekali sekarang kita sudah bersama expertnya. Kita sudah memiliki seorang narasumber yang pasti semua Jemaat Menteng ini tahu. Ada Inang Uluan kita, Pendeta Resort HKBP Menteng, ada Inang Pendeta Royida Situmorang. Selamat malam Inang. Selamat malam Jevanya. Mungkin boleh disapa dulu nih Inang, Jemaat Menteng kita yang nonton di YouTube hari ini. Halo, selamat malam Jemaat Menteng semuanya. Kami berbincang nih dengan si Jevanya. Seperti dikatakan tadi, ini baru lahir kembali katanya podcast Jambu. Betul Inang. Saking nervousnya saya Inang mau berbicara sama Inang, saya sampai lupa perkenalan diri. Jemaat Menteng, perkenalkan saya Audrey Zevanya Situmeang, boleh dipanggil Audrey atau Zevanya juga boleh. Yang hari ini akan menjadi host untuk ngobrol-ngobrol santai nih sama Inang Pendeta Royida terkait Kristen yang merdeka. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol ya Inang ya. Boleh. Kalau misalnya tadi yang udah aku singgung nih Inang, mungkin kita sebagai Jemaat Menteng nih banyak yang udah sering dengar kata Kristen yang merdeka. Tapi sebenarnya definisi Kristen yang merdeka tuh apa sih Inang? Karena mungkin sebelum Inang jawab ya, aku mau ngasih pandanganku dulu nih Inang. Silakan. Sebagai anak muda, Gen Z, Inang, aku melihat Kristen yang merdeka itu adalah seorang Kristen yang mereka itu sebenarnya punya kebebasan, tapi di balik kebebasan itu sebenarnya mereka juga harus bisa punya tanggung jawab secara keimanannya. Itu kalau menurut saya Inang. Dari kacamata Inang Pendeta Royida bagaimana definisi Kristen yang merdeka? Ya benar sih harus ada tanggung jawab ya. Jadi kalau disebutkan Kristen yang merdeka, ya kita pikirkanlah dulu kata merdeka itu. Merdeka itu berarti kan dia lepas, bebas dari segala yang membelenggu, dari segala kekangan dan dari segala tekanan ya, atau aturan kekuasaan di pihak tertentu. Itu dari definisi merdeka sendiri ya. Dan kalau disebut sebagai Kristen yang merdeka, itu berarti orang Kristen yang sudah betul-betul merdeka. Merdeka karena
Kristus Yesus sendiri sudah memerdekakan dari kekangan, dari belenggu, dari tekanan, dari kekuasaan dosa, bahkan dari keinginan berdosa. Jadi Kristus sudah memerdekakannya. Dan kemerdekaan atau merdeka itu karena Yesus ya, anak Allah. Dan firman Tuhan sendiri katakan dalam Yohanes 8 ayat 36, apabila anak itu memerdekakan, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, kita sungguh-sungguh merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita. Demikian juga dalam Galatia 5 ayat 1. Jadi Yesus telah memerdekakan dari perhambaan dosa melalui kematiannya di kayu salib. Jadi kalau kita memandang salib, terlebih sekarang ya 17-an ya, menyongsong Indonesia merdeka. Kalau kita lihat salib, itu berarti tanda kemerdekaan kita. Tanda anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Merdeka itu berarti hidup di dalam anugerah. Dan hidup di dalam anugerah itu juga dijelaskan oleh Paulus ya. Kita dengar, kita tahu ya Paulus bagaimana dia katakan dalam pelayanannya sebagai seorang Kristen yang merdeka tentunya. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, dia sebutkan seperti itu, tapi aku menjadikan diriku hamba bagi semua orang. Supaya apa? Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi bebas tapi sekaligus menjadi hamba. Merdeka tapi hamba gitu. Dan dalam kemerdekaan itu juga dia katakan jangan berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi kasih itu hakikat dari kemerdekaan sebagai seorang Kristen. Kemerdekaan untuk bersedia melayani. Bebas tapi sedia menjadi seorang pelayan. Pelayan itu hamba kan ya? Nah, tentu kenapa bisa seperti itu? Orang yang bebas tapi mau menjadi hamba, itu pasti karena Yesus Kristus sendiri. Walaupun dia dalam rupa Allah, tapi dia juga menjadi hamba. Dia mau menjadi seorang manusia, bahkan lahir dari seorang perempuan yang takluk di bawah hukum Taurat. Nah, itu mungkin pola dan model atau teladan yang dilihat oleh Paulus pada zamannya, dan mungkin sekarang kita sebagai seorang Kristen ya. Seperti itu, harus berpola kepada Kristus. Jadi seorang Kristen itu seorang adalah bisa dikatakan ya tuan, bebas dari segalanya dan tidak mengabdi kepada apapun. Tapi sekaligus seorang Kristen itu adalah hamba yang patuh kepada segalanya dan mengabdi kepada semua. Nah, jadi kemerdekaan Kristen itu adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab. Ya. Dan taat kepada imannya di dalam Yesus Kristus, Sang Pemberi kemerdekaan. Yesus Sang Pemerdeka. Yesus gitu. Sang Pemerdeka. Ya. Berarti kalau tadi saya highlight dari penjelasan Inang, satu kalimat yang saya ingat, kita merdeka tapi kita tetap hamba. Ya. Betul ya Inang? Betul sekali. Berarti tadi juga Inang bilang kita itu sudah dimerdekakan oleh Sang Pemerdeka, yaitu kita, Kristus ya. Yaitu Kristus, di mana kita sudah bebas dari belenggu dosa. Tapi kita itu meskipun sebebas semerdekanya kita juga tentu harus tetap punya hati yang mau melayani itu ya Inang. Ya, betul. Dan tidak mengabdi kepada apapun. Itu maksudnya gimana Inang? Kita merdeka tapi kita tidak mengabdi kepada apapun. Mungkin di sini masih banyak jemaat Menteng yang dia tahu dia sudah merdeka Inang, sudah dimerdekakan. Tapi dia punya pemahaman yang merdekanya itu jadi kok saya merasa merdeka tapi salah memandang kemerdekaannya Inang. Mungkin kita masuk ke jadi pembahasannya soal free will ya, kebebasan. Kita kan tahu juga jemaat Menteng, setiap orang Kristen itu kita punya free will kan Inang, yang dimana kehendak bebas. Tuhan memberikan itu ke kita. Nah, sedangkan tadi Inang bilang Kristen yang merdeka
kita tidak mengabdi kepada apapun. Tapi kadang tanpa kita sadari Inang, karena kita merasa sudah merdeka, kita kadang merasa kan saya punya kehendak bebas, saya punya free will ini. Tuhan pasti sayang sama saya, Tuhan pasti tetap melindungi saya gitu, tetap jaga memberkati saya. Jadi kita kadang suka lupa untuk mengikuti kedagingan kita juga Inang. Yang tanpa sadar kita jadi mengabdi sama itu. Gimana caranya kita untuk bisa melawan kedagingan itu? Di sisi lain kita tahu gitu Tuhan menyelamatkan kita, tapi jangan sampai kita punya pemahaman yang salah soal kehendak bebas itu Inang. Itu gimana Inang? Ya betul ya, jangan disalahpahami kehendak bebas itu karena kita sudah merdeka lalu melakukan semaunya aja. Jangan seperti itu. Kehendak bebas itu harus dipahami dengan bertanggung jawab seperti saya katakan tadi. Jadi jangan sampai perhambaan kehendak jadinya. Perhambaan kehendak. Iya. Jadi gimana tuh Inang? Artinya mengikuti keinginan sendiri gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi jangan pula dibuat karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus lalu salah sedikit nggak apa-apalah. Nggak seperti itu juga ya. Jadi melanggar sedikit nggak apa-apa lah. Jadi jangan salah gunakan dong kemerdekaan itu. Tapi kan Tuhan sayang sama kita Inang. Betul, Tuhan sayang. maaf. Kalau misalnya seperti itu pikiran kita, kalau kita katakan Tuhan selalu baik gitu ya, Tuhan murah hati gitu ya, dan jangan lupa untuk menyelamatkan kita dia harus mati. Jadi jangan buat murahan kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan dibuat murah. Iya, jadi kalau kita buat seperti itu, udahlah Tuhan ampuni kok, Tuhan sayang kok, lalu langgarlah sesuatu gitu yang nggak benar. Nah, itu membuat kemerdekaan yang dianugerahkan kepada kita menjadi murahan. Jadi hati-hati ya, nggak boleh seperti itu. Sebagai orang yang muda, nggak boleh. Sebagai seorang Kristen yang merdeka, dia sungguh bertanggung jawab dengan kemerdekaan yang diberikan Tuhan itu. Jangan salah gunakan. Dan firman Tuhan juga katakan seperti itu. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Wow, itu ya. Jangan gunakan kemerdekaan yang kita punya untuk hidup di dalam dosa. Iya, jangan. Tapi kalau kita nggak sadar gimana Inang? Kadang kita merasa, ini mah normal lah gitu. Wah, itu mau kompromi dengan itu dia Inang, kompromi dengan keinginan berdosa kita. Jangan lupa ya, di dalam diri manusia melekat dosa. Ya. Dan di dalam melekatnya dosa itu ada juga keinginan untuk berdosa. Jadi hati-hati kalau kita sudah dianugerahkan kemerdekaan itu dan kita sudah ditarik dari perhambaan dosa, jangan kembali lagi mengulang-ulang hal yang menjadi diperhamba oleh kehendak itu, diperhamba oleh keinginan itu. Jangan. Berarti kalau misalnya kita masih diperbudak dengan kehendak itu, menjadi hamba kehendak itu, namanya kita belum Kristen yang merdeka dong? Belum. Okay. Jadi artinya atau dia mengingkari apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada dia, atau seperti saya bilang tadi, dia menganggap murahan itu anugerah Allah. Hati-hati, jangan anggap murahan kehendak bebas yang Tuhan kasih ya. Jangan lupakan kalau Kristus dia menjadi manusia menderita. Sungguh mengalami penderitaan dan bukan karena dosanya loh, karena dosa kita. Dia tidak berbuat salah, dia tidak berbuat dosa, tapi dia harus memikul yang harus kita pikul. Karena cinta kasihnya. Iya. Wow, ini mungkin saya juga masih ya Inang sebagai manusia gitu kadang ya kita suka merasa menormalisasikan. Hati-hati, jangan. Nah, itu dia Inang. Apa namanya itu? Menormalisasikan kesalahan. Jangan rasionalisasi dosa. Itu menormalisasikan kesalahan-kesalahan minim Inang, kesalahan kecil yang menurut kita nggak seberapa lah ini. Tuhan Maha Pemaaf. Gitu. Itu merasionalisasi dosa namanya. Berarti kita memurahkan kasih yang Tuhan kasih. Menganggap murahan gitu.
Kebayang nggak kalau misalnya seorang yang sudah berjuang untuk hidup kita terus kita anggap remeh, gimana itu? Iya, benar nggak sikap seperti itu? Justru kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, pakailah kehendak bebas itu untuk memilih taat kepada kebenaran Kristus, mengasihi, melayani, taat kepada aturan, ya. Meskipun kita punya kehendak bebas itu, tapi taat itu tetap sebagai bentuk rasa terima kasih kita pada Tuhan ya, Inang. Oke, Inang, berarti itu tadi ya, Jemaat Menteng, kita memang punya kehendak bebas, kita memang sudah dimerdekakan oleh Sang Pemerdeka, tapi kita jangan sampai menganggap jadi murah. Jangan murahan. Jangan murahan ya, itu intinya, jangan murahan. Kita adalah umat yang dipilih Allah tentunya untuk dikasih kemerdekaan itu, jadi gunakanlah secara bertanggung jawab ya, Inang. Jangan salah mengartikan nih, ini penting banget sih menurut saya juga, Inang, untuk Jemaat Menteng. Generasi apapun, tua, muda, ini kita nggak bisa pandang usia, pandang generasi. Setiap dari kita pasti masih ada aja yang bisa salah mengartikan arti Kristen yang merdeka yang sebenarnya bisa dijelaskan sama Inang Faida tadi. Nah, Inang, satu lagi sebentar ya. Silakan, Inang, silakan. Apa itu, Inang? Kalau kita diberikan kebebasan ya, justru kebebasan yang kita lakukan itu untuk sampai kepada keselamatan sebenarnya. Ya, dan kebebasan yang sejati itu berarti kita hidup sebagaimana harusnya kita hidup, bukan suka-suka kita. Kebebasan yang sejati itu kita hidup sebagaimana seharusnya hidup sebagai seorang Kristen. Bukan suka-suka ya? Iya, itu. Jadi jangan karena sudah bebas jadi bolehlah, nggak apa-apa lah, nggak boleh seperti itu. Karena sebenarnya di samping Tuhan yang pemaaf, Tuhan itu juga Allah yang bisa marah juga ya, Inang. Benar gak, Inang? Ya, dia marah terhadap dosa. Marah terhadap dosa. Tapi dia tetap menyayangi kita sebagai ya. Dan memang ya kalau kita menyadari, stop gitu. Ya, jangan betul. Jangan pura-pura bodoh gitu. Jangan dinormalisasikan. Jangan rasionalisasi dosa seperti yang Inang bilang tadi. Oke, Inang. Nah, karena kita hidup di negara Indonesia, gak cuma Indonesia sih sebenarnya. Negara apapun pasti kan punya isu-isu di setiap perkembangan kehidupannya ya, Inang. Apapun itu, isu di bidang politik, hukum, di kerjaan kita, di sekolah, di kuliah, di rumah tangga gitu. Pasti ada masalah-masalah di negara kita yang kompleks sekali ini juga. Pasti banyak isu-isu yang kita dengar. Apapun itu, Inang. Apalagi sekarang menjelang mau pilkada juga kan. Banyak banget nih isu-isu pemberitaan, kejahatan, apapun itu. Nah, sikap kita sebagai orang Kristen, Inang, kalau kita memang sudah menjadi Kristen yang merdeka itu kita harusnya bagaimana sih bersikap sebagai orang Kristen? Bagaimana sikap kita sebagai seorang Kristen yang merdeka terhadap isu-isu politik ini? Pasti kita tidak lepas dari kemerdekaan yang diberikan Kristus kepada kita. Artinya memang ada kebebasan berpikir ya, kebebasan mengeluarkan pendapat gitu ya. Namun tetap di dalam koridor yang benar ya. Harus memiliki aturan yang bertanggung jawab ketika kita memberikan pendapat. Dan biarlah kasih yang dari Kristus membungkus kehendak bebas yang kita pakai untuk melihat, untuk memperhatikan, mendengarkan isu-isu yang berkembang. Dan kalau banyak isu-isu itu tetap miliki filter untuk isu-isu itu. Filternya, pegangannya ya kembali kepada firman Tuhan, karena kita tahu firman Tuhan katakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, terinspirasi dari Allah, itu bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, dan juga mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Jadi kita harus memiliki alat perlengkapan ya untuk memfilter semua isu-isu yang ada di negara kita, entah isu apapun itu ya. Kita harus memiliki filter untuk itu.
Apa ini? Firman Tuhan alatnya ya, untuk mendeteksi kebenarannya. Saat teduh, baca Alkitab gitu ya. Boleh, tapi artinya berpegang kepada firman Tuhan. Jadi kalau ada misalnya isu-isu yang tidak enak gitu ya, atau menghasut atau politikus memancing amarah kita. Iya, seperti itulah. Ya tetaplah kita berpegang apa yang Tuhan kehendaki kita katakan, kita lakukan dengan isu-isu politik yang ada, dan perlu kita perhatikan juga apakah isu-isu itu mengandung kebenaran, ya. Dan isu yang dikembangkan, isu itu tidak selalu negatif ya. Ada yang baik juga ya, yang betul. Bisa didengar. Nah itu perlu diperhatikan, mengandung kebenaran, dan berita-berita atau isu itu untuk mendatangkan kebaikan, kemaslahatan umat ya. Tapi kalau sesuatu yang misalnya menakutkan ya, itu perlu juga harus kita kita saring betul lah. Apakah itu benar-benar gitu ya. Dan kalau misalnya entah isu tentang pemerintah atau tokoh di pemerintah gitu ya, ya harus tetap kembali kepada apa kata firman Tuhan ya. Bahkan kita juga harus menyadari, itu tadi filternya kan firman Tuhan. Kalau berbicara soal pemerintah misalnya gitu ya, ya kita pertama harus ingat apa kata firman Tuhan tentang pemerintah. Pemerintah adalah tangan Tuhan. Ya, untuk mendatangkan kebaikan, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran gitu. Jadi kalau sepanjang isu-isu itu berkembang dengan membuat masyarakat mungkin atau banyak orang menjadi khawatir, bahkan kita sendiri mungkin, ya tetap perhatikan dengan baik apa maksud dari semua itu gitu ya. Dan apa yang mau kita katakan tentang itu. Jadi pakai tetap filternya firman Tuhan. Ya, itu yang harus kita pegang. Dan untuk mengukur segala sesuatu itu, kalau kita bikin, kita katakanlah alat ukurnya, normanya harus tetap kepada firman Tuhan. Ya, bagaimana misalnya isu-isu itu membuat semua orang rasa-rasa khawatir gitu ya. Nah, dan terutama lah ya, saya pikir kalau ada hal-hal yang mengkhawatirkan, sikap kita pertama kita doakanlah ya. Didoakanlah. Dan kalau ada setiap upaya yang baik, misalnya menegakkan keadilan dan kebenaran, memberantas korupsi, kita doakanlah. Kita dukunglah usaha-usaha seperti itu. Meskipun tantangannya besar sekali ya Inang, untuk menjadi pribadi yang seperti itu di tengah kompleksitas masyarakat kita ini. Tapi kalau yang saya tangkap tadi berarti untuk memperkuat diri kita menghadapi isu-isu yang ada, alat perlengkapannya itu firman Tuhan ya Inang. Itu yang bisa menjadi pegangan kita supaya nggak mudah terpancing emosi, nggak seperti netizen yang cepat sekali bergerak jempolnya. Jangan. Ya kan? Untuk komen-komen gitu Inang, yang akhirnya mungkin kalau dilihat, wah jangan sampai pribadi Kristen dilihat menjadi ya itu tadi ketika pengrusak. Jangan sampai kita memberikan contoh yang seperti itu jangan. Jadi kontrol kita, alat kita sebagai Kristen yang merdeka itu nggak bisa lepas dari firman Tuhan. Betul. Itu pemandu kita. Ya, betul, supaya tidak mudah terpancing emosinya ya. Oke. Dan sebentar lagi kan kita juga mau ada pilkada, tadi sudah saya singgung juga ya Inang. Pasti kan kita pasti akan menggunakan hak pilih kita untuk memilih calon kepala daerah kita, calon gubernur kita. Yang pasti pilihannya pasti kan semua orang punya pilihan masing-masing Inang, ya kan? Iyalah. Ya kan, pasti kita pilihannya beda-beda. Kita punya pendapat masing-masing, kita punya pandangan masing-masing terhadap setiap tokohnya. Gimana caranya kita sebagai orang Kristen itu Inang menghadapi perbedaan pendapat yang ada? Jangan sampai kita sebagai orang Kristen ini nggak bisa saling menghargai. Itu Inang. Gimana nih? Karena kan mungkin banyak dari kita yang kok milihnya itu sih, kan si ini jadi menjelekkan. Iya, jangan. Gimana Inang sikap kita? Pertama, kembali saya akan tetap selalu katakan ya, tidak ada yang sama ya di dunia ini ya, selalu ada perbedaan. Tapi untuk seperti kamu bilang tadi, jangan sampai tidak menghormati, tidak menghargai. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 37 ayat 27, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
kita sudah tahu pasti tiap-tiap orang memiliki pilihan dan berbeda-beda. Betul. Nah, pilkada serentak akan dilakukan ya di bulan November ya. Iya, bulan November. Bulan November ya. Nah, sikap yang pertama tetap seperti saya katakan tadi, doakan penyelenggara pilkada itu supaya berlaku adil dan jujur. Ya. Kedua, pilkada pasti ada kampanyenya. Iya. Ya. Nah, kalau boleh ya nggak usah terlibat. Kalau boleh, iya. Tapi kalau ternyata dalam hal apa terlibatnya maksud kalau saya? Kalau dia pekerja, misalnya dia adalah memang bagian dari partai politik itu, ya setidaknya jangan terlibat untuk menyebarkan kebohongan, gitu ya. Tetap berdiri pada iman kekristenan kita ya, menjadi contoh. Iya. Ya. Jangan terlibat untuk menyebarkan kebohongan atau dusta, tapi berkatalah yang benar, ya. Katalah yang benar. Iya, berkatalah yang benar dan jangan mendiskreditkan siapapun, setiap peserta yang akan dipilih itu. Betul, ya. Kontestan itu jangan didiskreditkan dengan berbagai macam hal-hal yang tidak baik ya. Jangan lakukan yang jauhkan dari hal yang buruk, tapi lakukanlah yang baik. Bersainglah secara sehat ya. Itulah. Jadi katakan sejujurnya apa yang ada gitu ya. Dan mungkin saja bisa terjadi ya isu-isu yang atau kampanye hitam ya. Oh iya, pasti. Bisa saja itu sampai ke kita misalnya sebagai seorang pribadi Kristen yang merdeka. Kalau sampai itu kepada kita, hentikan di kamu aja, nggak usah disebarkan kemana-mana. Jangan diperluas, jangan dilanjutin ya. Kalau tahu itu salah. Iya, karena kita itu nggak baik kan, jangan ikut menjadi penyebar kebohongan gitu ya. Nah, dan perlu kita sadari juga, memang setiap orang itu berbeda cara pandangnya dan penilaiannya. Dan itu pasti sesuai dengan apa yang dia tahu gitu ya. Jadi jangan memaksakan kehendak yang cenderung boleh kita katakan itu masuk kepada perhambaan kehendak lagi. Perhambaan kehendak. Karena jadi nggak merdeka lagi dia. Nah, dan perlu juga kita ingat ya, mari menghormati setiap pilihan orang yang berbeda. Hormatilah itu. Nah, dan ketika orang-orang itu maju di pilkada, sedikitnya harus kita sadari ya, kita harus sadar bahwa mereka itu sudah lulus seleksi itu pasti kan, sudah lulus seleksi ya, dan lulus seleksi itu maksudnya pasti mereka sudah memiliki tahap-tahap yang udah memenuhi syarat secara undang-undang. Betul. Ya, jadi kalau sudah memenuhi syarat secara undang-undang, pastilah sudah baik lah itu ya, kategori baik lah. Karena itu hormati dan hargai. Jadi jangan ikut-ikutan untuk penyebaran sesuatu yang negatif atau buruk tentang siapapun yang ikut. Siapapun ya, Inang. Siapapun itu, ya. Jadi kita harus menghargai mereka lah. Nah, bagi kita sendiri hanya itu aja, dibutuhkan kecermatan lah ya. Cermat untuk memilih ya. Atau cermat juga untuk mendengar informasi yang disajikan. Betul. Baik itu melalui media atau internet ya. Nah, kita selektif aja ya menentukan siapa yang menjadi pilihan kita. Ketika kita memang harus memilih. Nah, walau berbeda dengan teman, berbeda dengan tetangga, bahkan keluarga loh Ina. Bahkan keluarga bisa beda loh. Ayah, ibu, anak pilihannya bisa beda loh Ina. Jangan sampai ada konflik itu di dalam. Jangan. Jangan marah ya. Jangan bahkan jangan sampai merencanakan sesuatu yang buruk ya. Janganlah ya. Jangan sampai ya. Jangan. Karena balik lagi, hargai perbedaan ya. Dan satu lagi, ketika pilkada ini, ayolah kita pilihlah yang benar-benar menjunjung Undang-Undang Dasar 45 dan tidak diskriminatif. Tidak diskriminatif. Oke, Ina. Sikap seorang yang bebas. Sikap seorang yang bebas, Kristen yang merdeka itu. Dan mungkin ini jadi pertanyaan terakhir Inang, sambil kita mau menutup podcast kita juga.
di tengah banyaknya semua isu ini dan mungkin tadi juga banyak permasalahan atau mungkin Jemaat Menteng di sini banyak juga yang lagi merasakan kok rasanya berat sekali ya hidup gitu, masalah-masalah gitu. Ditambah lagi udah kita punya banyak masalah, negara kita juga banyak banget masalah yang kadang kita jadi ikut pusing loh Inang ya kan melihat berita gitu. Aduh betul. Ada aja masalah hidup saya sudah banyak gitu kan. Apa sih maksudnya Tuhan kasih semua ini Inang? Kenapa tidak bisa nggak Tuhan kasih yang landai aja gitu biar kita jadi kamu aja hidup gitu loh Inang. Maksudmu sekarang Tuhan kasih masalah gitu? Oh enggak, Tuhan sangat baik sama saya. Cuma mungkin kadang kita pasti kan punya titik terendah atau lagi ngerasa bergumul sama sesuatu. Kenapa sih Tuhan? Apa sih maksud Tuhan dengan memberi isu-isu dan masalah ini begitu ya? Iya. Karena kan kalau kita sudah dimerdekakan, Tuhan kan sayang sama kita gitu. Betul ya. Gimana Inang? Tapi harus kita ingat lah ya, kalau saya meyakini Tuhan tidak pernah memberi masalah kepada kita. Tidak pernah memberi masalah sama kita? Iya. Tapi kita sebagai manusia melihatnya seperti masalah? Iya, maksud saya Tuhan tidak memberi masalah. Tapi memberi? Tidak memberi persoalan kepada kita. Tapi ya, memberi apa Inang? Saya hanya meyakini ketika ada masalah Tuhan memberikan kita tanggung jawab. Ya, jadi kalau ada masalah-masalah pergumulan yang mungkin memusingkan kepala di negara kita misalnya gitu ya, itu hanya mau Tuhan lihat atau katakan kepada kita bagaimana kita bertanggung jawab dengan hal itu ya. Dan Tuhan juga memang memberikan tugas kepada kita bertanggung jawab untuk bumi. Oh iya. Ya, jadi bagaimana kita bertanggung jawab kepada bumi, bagaimana kita juga bertanggung jawab mengasihi sesama kita. Nah, jadi kalau ada masalah terjadi, ada isu-isu yang tidak menyenangkan di hati, saya pikir itu pekerjaan manusia yang membuat masalah itu. Pekerjaan manusia yang membuat masalah. Jadi manusia yang membuat masalah kepada sesama dan ciptaan lain, ya. Mungkin ada ujaran kebencian, kan kalau sudah ada ujaran kebencian tersulutlah kemarahan, gitu kan? Kalau sudah tersulut kemarahan terciptalah permusuhan. Kalau sudah terjadi permusuhan, makin dipanas-panasilah mungkin dengan isu agama, gitu kan? Akhirnya sudah ada seperti ini. Manusia membenci sesamanya. Nah, dan mungkin lagi isu-isu itu bisa berkembang karena manusia sendiri ya. Aku bilang ada mungkin yang rakus akan kepemilikan, ya, tidak mau berhenti dengan alasan untuk kesejahteraan semua gitu ya, untuk kesejahteraan umat gitu ya. Ternyata yang sejahtera hanya segelintir orang gitu ya. Nah, terjadilah mungkin pengrusakan hutan. Itu bukan Tuhan yang membuat itu atau memberi masalah kepada kita. Kita sendiri. Kita yang manusia ini yang menciptakan masalahnya ya. Akhirnya terjadi kerusakan di laut, di udara, di hutan dan banyak lagi. Tapi Tuhan memberikan kita akal budi. Supaya kita dengan akal budi bertanggung jawab untuk mengatasi dan menghadapi masalah ketika ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dan dia juga memberikan kita budi pekerti, ya, iman yang cerdas. Nah, tugas kita, saya pikir itu bagaimana kita mengajak semua orang mencegah dan mengatasi masalah-masalah yang ada, serta menyadari bahaya yang mengancam kehidupan kita. Ya, itu harus kita ajak bersama-sama. Jadi harus ada kesadaran bersama. Kalau tidak ada kesadaran bersama, ya tidak jadi kita bisa bersama-sama bertanggung jawab. Nah, contoh yang bisa mengancam ya dengan ekologi ya, dengan pemanasan global. Nah, kita perhatikanlah sekarang, nggak usah jauh-jauh di gereja kita misalnya ya, aku selalu sampah ya. Perhatikan nggak? Setiap hari Minggu, tidak di gedung
lantai 2, lantai 3 pasti banyak sampah. Oke. Selain itu lagi kalau misalnya ya memang nggak terhindari ya karena lapar ya, jadi harus makan gitu ya. Boleh sih nggak salah semua makan, tapi bagaimana kita memilah dengan baik sampah itu kita pilah dengan baik. Dan selain memilah sampah dengan baik, ya mungkin juga kita belajar hidup ugahari lah, gitu ya. Maksudnya gini, kalau sepatu saya belum rusak, nggak usah beli yang baru. Oke. Jadi itu juga paling tidak memperlambat gitu ya, memperlambat kerusakan yang terjadi gitu ya. Dan bagaimana kita jangan sampai melakukan pemborosan energi ya. Dan ingat apa Tuhan katakan kepada kita ya. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut dari Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Jadi tanggung jawab kita bersama lah itu saya pikir. Jadi seorang Kristen yang merdeka, dia bertanggung jawab untuk kebaikan semua. Oke, itu. Jadi Jemaat Menteng, coba ya, nih next ibadah hari Minggu coba sampahnya diperhatikan ya Inang. Iya. Dipilah ya. Ini curahan hati seorang Inang Uluan loh. Coba didengar dulu ya. Iya benar Inang. Sebenarnya gampang sekali loh kalau kita sadar gitu ya, ada makan nasi kotak terus sudah disediakan di situ. Jadi memang karena kebiasaan kita ya langsung grot gitu ya. Jadi sekarang padahal ketika masih baik itu kotaknya kan, sisihkan, tempatkan di sini, kotaknya lipat lagi, taruh di sini, bisa jadi uang loh. Iya benar sih Inang. Gak lama juga ya sebenarnya untuk kayak gitu doang. Gak lama. Kalau semua kita melakukan itu, nggak perlu plastik yang gede seperti ini. Cukup yang kecil bisa. Oke Inang, siap. Nih udah sampai ya ke Jemaat Menteng ya curhatannya ya Inang. Soalnya didengerin ya. Kau sih nanya-nanya, jadi saya bilang begitu. Kan jadi punya ruang Inang buat bersuara kan. Jadi didengar nih sama Jemaat Menteng. Dan semoga bisa lah ya kita sama-sama menjaga. Gak usah jauh-jauh dari gereja kita dulu aja ya Inang. Untuk menjaga sikap hidup kita lah. Lingkungan dan nanti kita. Tanggal 22 September Minggu Ekologi. Oh iya, oke. Ada acara kah Inang? Ya, ibadah kita mengingatkan kita bagaimana kita menjaga alam. Supaya tidak ada masalah-masalah yang lebih banyak yang kita hadapi. Kalau rusak alam, yang pertama korbannya kan kita. Betul sekali, betul. Jadi bukan Tuhan loh yang memberi persoalan kepada kita atau masalah. Kita. Iya, kita yang bikin masalah, dan harus bertanggung jawab. Ya. Dan kita juga yang cuma punya kita yang punya kewajiban dan hak itu untuk menjaga lingkungan kita yang Tuhan kasih ini. Oke, baik Inang, kalau misalnya saya bisa simpulkan lagi obrolan kita sepanjang tadi terkait Kristen yang merdeka ini, intinya adalah memang kita itu menjadi Kristen yang merdeka, tapi kita masih juga seorang hamba. Iya, hamba yang melayani. Kita masih juga seorang hamba. Kita memang punya free will, kita memang punya kehendak bebas, tapi jangan sampai kita menyalahgunakan memandang murah free will atau kehendak bebas yang Tuhan kasih itu. Jangan merasionalkan dosa, jangan menormalisasikan hal apapun itu, karena balik lagi Tuhan kasih itu juga nggak cuma-cuma ya Inang. Itu dengan cinta kasihnya dia memberi kita kehendak bebas itu. Jangan kita seenaknya menggunakannya, tapi gunakan juga secara bertanggung jawab. Dan menghadapi pilkada yang sebentar lagi memang juga kita sama-sama rasakan, kita bisa harus saling menghargai, perbedaan pendapat kita. Kita juga harus bisa bijak ketika memilih. Kita harus bisa, tadi Inang bilang, pilihlah yang sesuai dengan undang-undang tadi, yang menghargai. Jangan sampai berbeda pilihan itu pasti ada aja. Wajar lah. Betul, tapi jangan sampai kita terpancing emosi. Jangan sampai kita menjelek-jelekan, melakukan black campaign dan lain sebagainya. Karena balik lagi, itu semua pasti adalah keperbedaan itu. Cuma bagaimana kita bisa saling menghargai satu sama lain aja. Dan tadi terakhir soal apa sih sebenarnya Tuhan memberikan semua isu dan permasalahan ini. Sebenarnya bukan, Tuhan tuh nggak pernah kasih masalah yang Inang. Tapi kita sendiri ternyata yang membuat masalah itu tanpa kita sadari. Mungkin karena kita menjadi budak, tadi Inang bilang
perhambaan kehendak. Iya. Iya, itu diperhamba tadi. Kehendaknya. Diperhamba kehendaknya secara tidak sadar akhirnya kita yang melakukan itu sendiri. Tapi juga malah kita nyalahin Tuhan gitu. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu ya. Dan Tuhan memberikan kita akal budi tadi yang Inang bilang untuk bisa berpikir bagaimana kita menghadapi isu-isu, dan tentunya kita juga butuh perlengkapan. Alat perlengkapan yaitu firman Tuhan untuk menjadi dasar iman kita sebagai Kristen yang merdeka menghadapi isu-isu yang ada. Terima kasih banyak Sama-sama. Inang Uluan untuk obrolan hari ini. Seru sekali, sangat membuka pikiran saya tentang Kristen yang merdeka, dan semoga Jemaat Menteng di sini juga bisa memiliki pandangan barunya terkait Kristen yang merdeka seperti yang sudah dijelaskan oleh Inang Pendeta Roida tadi. Terima kasih banyak Inang untuk waktunya. Dan semoga Jemaat Menteng merasakan benefits yang sama. Shalom, kita ketemu lagi di podcast Jambu Talk episode kedua. Dadah. Dadah.